warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang alat reproduksi wanita, tetapi ini ada kaitannya dengan keputihan loh, Mam. Simak terus di channel Erna. Jangan lupa like, share, and comment di bawah ini. Makasih. Jadi alat reproduksi wanita maupun pria emang sebaiknya dua-duanya harus dijaga ya, Mam, biar terhindar dari infeksi atau kuman-kuman nakal yang melalui daerah kemaluan atau alat kelamin kalian ya. Emang harus bener-bener dijaga ya, Mam. Tetapi pernah dengar nggak sih dengan kasus kenapa sih kalau misalkan tiap bulan itu selalu datang keputihan, baik menjelang mau haid ataupun kadang sesudah haid ya. Jadi kadang bikin keputihan itu nggak nyaman. Tapi datangnya keputihan emang itu ada manfaatnya loh, Bun. Bukan hanya cuma untuk negatif aja ya. Keputihan itu ada dua macam loh, Mam. Yang pertama, keputihan normal atau fisiologis dianggap emang normal, emang baik-baik aja, dan ada manfaatnya juga untuk keputihan yang normal. Yang kedua itu adalah keputihan patologis atau abnormal. Ini yang tidak disukai banget. Kalau misalnya udah patologis, otomatis terkena infeksi atau bakteri ya. Itu hal-hal yang sangat kita tidak inginkan. Datangnya menstruasi setiap bulan atau menjelang menstruasi atau setelah menstruasi itu kadang bikin gak enak ya, Mam. Itu biasanya karena siklus dari hormonal ini ada kaitannya dengan siklus menstruasi loh, Mam. Dari siklus hormonal itu bukan berarti karena adanya gangguan dari hormon ya. Biasanya kan ada yang gangguan hormon itu karena biasanya haidnya itu ngacak, nggak teratur, nggak sebulan sekali. Biasanya ada yang 3 bulan sekali atau bahkan 4 bulan, 5 bulan baru menstruasi ada. Itu biasanya ada gangguan dari hormonal. Tetapi di sini adalah siklus hormonal yang normal ya, Mam. Emang dari siklus hormonal itu berkaitan dengan siklus menstruasi ya, Mam. Adalah karena siklus dari hormonal. Siklus hormonal ini berkaitan dengan siklus menstruasi ya, Mam. Siklus menstruasi dan hormonal ini saling berkaitan ya. Ini adalah hal yang fisiologis atau hal yang normal terjadi. Biasanya pada umumnya siklus menstruasi pada wanita itu terjadi 28 hari. Tetapi ada juga yang pendek atau yang memanjang siklus menstruasinya. Asal siklus menstruasinya dihitung dari normalnya ya, Bu. Normal itu 21 hari sampai 35 hari ya. Jadi tidak bisa disamakan misalkan gini, bulan ini tanggal 5, bulan depan tanggal 5, tapi ada juga yang pas, tapi ada bisa yang bisa lebih maju lagi ada, atau yang lebih memanjang lagi juga ada. Yang penting siklus menstruasinya itu masih batas normal dari 21 hari sampai 35 hari ya, Mam. Dihitung dari siklus pertama datangnya men sampai datangnya men kedua atau bulan berikutnya ya, Mam. Kita ambil contoh yang siklus menstruasinya yang rata-rata 28 hari ya, Mam. Kalau siklus menstruasinya rata-rata 28 hari, kita ambil hari ke tengah-tengahnya atau di tengah-tengahnya itu hari ke-14 ya, Mam. Hari ke-14 setelah terjadinya menstruasi itu ada fase di mana fase ovulasi atau fase kesuburan atau fase di mana siap dibuahi sel telurnya bertemu sama si sperma ya, Mam. Karena apa? Karena di fase ovulasi ini terjadinya penaikan hormon yang namanya hormon estrogen. Terjadinya penaikan hormon estrogen lah yang meningkatkan kadar lendir serviks di daerah si mulut rahim sendiri ya. Keputihan pada saat masa ovulasi atau masa kesuburan, yang pertama lendir atau keputihan itu berwarna bening seperti putih telur. Kemudian elastis juga, kalau misalkan kita ambil tuh ya si keputihannya bisa direnggangkan ya, itu bisa direnggangkan. Itu ada ciri-ciri lagi masa subur. Kemudian tidak ada rasa gatal, bau, kemudian perih atau panas segala macam di daerah kemaluan, daerah vagina, itu berarti aman ya, Mam. Atau kita bisa lihat pada saat misalkan kita nih celana dalam kita kayak rasa becek, nggak enak, terus kalau misalnya diambil si lendir keputihannya itu bisa elastis, itu ya berarti lagi masa subur ya, Mam. Meningkatnya hormon estrogen otomatis biasanya si keputihan itu lebih cair. Kenapa kalau keputihannya lebih cair? Karena kalau misalkan terjadi pembuahan, si sperma otomatis masuk kan, jadi pergerakan si sperma itu lebih mudah menuju ke rahim dan bertemu dengan sel telur. Tetapi kalau misalkan lendir serviksnya mengental, otomatis itu sperma mau masuk ke dalam rahim itu susah. Makanya
terjadinya pembuahan atau terjadinya masa ovulasi itu meningkatnya hormon estrogen itu mencairkan, jadi nggak kental, maksudnya kayak apa ya, ibaratnya kalau misalkan lendir serviks itu lebih cair, otomatis kan pergerakan sperma itu lebih mudah tuh, seperti kayak oli licin, jadi lebih mudah ke atas atau ke rahim menuju si sel telur bertemu dengan si sperma dan terjadilah pembuahan ya mams. Terjadinya ovulasi itu ada satu lagi hormon yang akan meningkat ya. Jadi hormon yang akan meningkat kalau setelah menjadi ovulasi atau masa kesuburan selesai, biasanya akan terjadi peningkatan si hormon progesteron. Hormon progesteron itu fungsinya itu kebalikan dari hormon estrogen. Seakan terjadinya setelah terjadinya ovulasi itu ada terjadinya peningkatan hormon progesteron. Keputihannya sendiri, yaitu keputihan itu malah lebih kental. Tahu nggak, kayak lem yang harganya GoPay apa 1000 sih yang paket tempat itu nanti akan lebih kental keputihannya berada di mulut rahim. Gunanya apa? Gunanya kalau misalkan sudah terjadi pembuahan atau sudah sel sperma sama sel ovumnya sudah bertemu, otomatis si lendir serviks akan mengental dan terjadinya peningkatan si hormon progesteron biar si sperma itu tidak bisa masuk ke dalam rahim kalau misalkan terjadinya berhubungan seksual ya mas. Sebab yang kedua itu adalah keputihan patologis. Keputihan patologis atau abnormal itu biasanya terjadinya infeksi atau bakteri yang masuk ke dalam vagina. Biasanya akan menyebabkan yang pertama rasa gatal yang tidak nyaman, yang kedua berbau, terus rasa perih, panas, gak enak. Ada rasa ketidaknyamanan pada saat berhubungan seksual atau melakukan koitus ya mams. Kalau misalkan yang tadi aku sebutin ada ciri atau para siapapun di rumah, kalau misalkan ada gejala yang tadi aku sebutin, keputihan yang abnormal, yang penting yang pertama yaitu keputihan yang berbau, kemudian gatal, rasa panas, sakit pada saat kencing, kemudian melakukan hubungan seksual. Kalau misalkan sudah menikah itu rasa sakit, nggak nyaman, itu biasanya bunda atau para mam mengalami infeksi seksual menular. Dan kalau misalkan sudah ada ciri-ciri seperti yang aku sebutin, tolong bunda atau para mams di rumah itu berkonsultasi langsung ke dokter ya mam, biar diperiksa lebih lanjut. Ada lagi berbagai macam ciri-ciri atau warna dari keputihan nih mam ya. Keputihan tuh banyak banget penyebabnya, bukan hanya dari bakteri, ada juga dari jamur ya mam. Yang pertama itu biasanya berwarna putih tapi ada warna agak kuning-kuningnya dan berbau amis. Itu biasanya karena adanya bakteri. Bakterinya namanya bakteri vaginosis ya mam. Yang kedua itu biasanya keputihannya berwarna hijau. Ini loh ya mam yang ditakutin, keputihan berwarna hijau. Wow, sesuatu itu biasanya karena adanya parasit di bagian alat kelaminnya. Itu biasanya dinamakan parasitnya ya mam, pada saya namanya Trichomonas vaginosis. Itu namanya kalau misalkan keputihan sudah berwarna hijau, itu sesuatu dan berbau amis, nggak enak. Makanya langsung kalau sudah ada tanda-tanda ciri seperti yang aku sebutin, tolong langsung ke dokter. Itu kemungkinan keputihannya ada yang tahu nggak, kayak keputihannya itu ada yang rasanya udah bau amis, kemudian kayak ada keluar nanah. Itu bisa jadi karena gonore, itu udah infeksi seks menular. Ini gonore itu bisa terjadi pada wanita, baik laki-laki juga bisa loh, tapi laki-laki loh yang terjadi pada kasus gonore ini. Jadi kalau misalkan pada kasus gonore pada laki-laki itu biasanya kayak sakit pada saat kencing, kemudian ada rasanya panas, gatal, kemudian juga ada keluar kayak nanah. Itu biasanya pada laki-laki ya. Pokoknya kalau sudah ada ciri-ciri yang aku tadi sebutin, tolong langsung ke dokter, baik perempuan maupun laki-laki. Oke, nanti ditanganin. Tadi aku pembahasan tentang keputihan yang normal dan abnormal atau patologis yang terjadinya infeksi. Ya, pokoknya kalau sudah terjadinya infeksi, mau langsung konsultasi aja sama dokternya biar tepat di penangannya. Jangan beli asal-asal obat di apotek, atau ya boleh sih beli asal di apotek asal udah anjuran dari dokternya gitu tuh ya. Ya mohon pokoknya langsung konsultasi aja sama dokter. Oke, sekian dari videoku. Jangan lupa like, share, and komen. Atau misalkan ada yang ditanyain, komen-komen aja di bawah ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.